Assalamualaikum teman-teman Children Corner di rumah. Kakak Profesor Bilal akan menemani teman-teman semua dalam segmen Sains itu seru loh. Nah, kali ini kakak akan melakukan eksperimen seru yang pastinya juga mudah untuk dilakukan di rumah. Pada episode kali ini, kakak tidak sendiri, tapi akan ditemani dengan profesor cilik kita, yaitu silakan. Assalamualaikum, halo teman-teman, aku Toshiaki. Hai Toshaki. Nah, senang banget nih kali ini kakak ditemani oleh partner baru kita. Oh iya, ngomong-ngomong, kamu pernah nggak nih dengar percobaan antara tali dan air? Belum pernah, Prof. Tapi kedengarannya menarik ya. Gimana caranya, Prof? Oke, nah, penasaran kan gimana caranya? Gampang banget kok. Sebelum bereksperimen, tentunya ada beberapa bahan yang butuh nih. Pertama-tama kita harus siapin dulu apa kira-kira Toshaki? Yang pertama, air. Ah, betul. Kemudian ada apa lagi? Yang kedua ada 4 botol. 4 gelas. 4 gelas. Oke, jadi nanti 4 gelas ini akan kita bagi 2 eksperimen ya. Nanti 2 buat Toshaki dan 2 buat profesor. Nah, jadi dari kedua gelas ini salah satunya kita isi air dulu. Toshaki silakan. Ya. Nah, oke. Nah, untuk praktikum kali ini, air yang kita gunakan ini akan kita kasih pewarna supaya lebih menarik ya teman-teman. Oke, Toshaki mau pakai warna apa? Merah. Merah, oke. Profesor pakai yang biru ya. Nah, pertama-tama kita celupkan dulu pewarnanya ke dalam air sekitar 2-3 tetes. Nah, oke, sampai warnanya bercampur. Kita sampingin dulu ya. Nah, sekarang kita siapin benangnya. Toshaki mau bantu profesor? Mau. Ya. Jadi kita gunting benangnya kira-kira 10-15 cm. Oh iya teman-teman, untuk menggunakan barang tajam seperti ini jangan lupa di bawah pengawasan orang tua ya. Ayo Toshaki. Hati-hati tangannya. Oke, satu lagi. Ayo potong. Ya. Nah, selanjutnya. Kayaknya kita ada kelupaan satu bahan itu Toshaki. Bahan yang gak kalah penting. Apa tuh kira-kira? Selotip. Oke, benar, selotip. Jadi nanti setelah ini kita akan tempelkan benangnya ke gelas menggunakan selotip. Tapi sebelum itu teman-teman, benang yang udah kita potong kita basahin dulu di dalam wadah. Nah, Toshaki bisa masukin benangnya ke wadah? Bisa. Kita celup kayak gini sampai dia basah. Pegang dulu. Satu lagi juga perlakuannya sama ya. Nah, sekarang ujung dari kedua benangnya kita tempelkan ke gelas yang sudah kita isi air dan sebelahnya lagi ke gelas yang kosong. Toshaki ayo. Kita tempel menggunakan selotip. Profesor potong dulu ya. Ini buat Toshaki. Iya.
Nah, kita tempelkan seperti ini ya. Jadi ujungnya satu di gelas yang ada air dan satunya gelas kosong. Sudah? Dah. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan tuangkan nih gelas yang berisi air ke gelas kosongnya. Nah, di sini kita perlu konsentrasi ya teman-teman. Jadi kita harus hati-hati. Tosaki udah siap? Sudah. Ayo, kita angkat dulu ininya. Hitungin nunggu Bapak Profesor ya. 1, 2, 3. Ayo kita tuangin. Pelan-pelan supaya nggak tumpah. Ya, jatuh, Prof. Gak apa-apa, memang ini perlu konsentrasi ya teman-teman ya. Nah, kan kelihatan kan? Airnya sekarang mengalir dari gelas yang berisi air setengah ke gelas kosong melalui benang. Ini kita harus hati-hati ya, supaya airnya tidak tumpah. Kalau teman-teman airnya sudah terlanjur tumpah, teman-teman perlu lebih fokus. Nah, gimana Tosaki? Sudah. Sudah semua? Sudah. Oke. Nah, begitu. Seperti itu ya kira-kira ya. Iya. Gimana percobaan kita? Benar, Prof. Keren banget. Tapi kenapa airnya bisa mengalir lewat benang, Prof? Nah, mengalirnya air ke dalam gelas disebabkan oleh adanya gaya kapiler. Apa itu gaya kapiler? Nah, gaya kapiler biasanya juga disebut dengan peristiwa kapilaritas, yaitu meresapnya zat cair melalui pipa atau celah-celah kecil seperti yang terjadi melalui benang ini. Nah, peristiwa kapilaritas ini dipengaruhi adanya gaya adesi dan gaya kohesi. Nah, kamu tahu nggak apa itu gaya adesi dan kohesi? Aku tahu gaya adesi adalah gaya tarik-menarik antara partikel-partikel zat yang tidak sejenis. Sedangkan gaya kohesi adalah gaya tarik-menarik antara partikel-partikel zat yang sejenis. Betul nggak, Prof? Betul sekali, 100 untuk Profesor Cili. Nah, kakak lanjutin ya teman-teman. Sewaktu kita basahin benangnya, air dan benang mengalami adesi. Sehingga air menyerap ke dalam benang dan membuat benang menjadi basah. Karena benangnya sudah basah, lalu kita menuangkan gelas yang berisi air melalui benang, terjadilah kohesi antara molekul air di dalam gelas dan molekul air yang ada di dalam benang. Sehingga air dapat mengalir melalui benang teman-teman. Seperti itu penjelasan eksperimen kita kali ini tentang perpindahan air melalui benang. Wah, aku baru tahu nih, Prof. Makasih banyak ya, Prof. Udah berbagi ilmu untuk aku dan teman-teman di rumah lewat eksperimen yang seru ini. Oke, sama-sama. Untuk teman-teman di rumah bisa juga ikutin eksperimen ini supaya kalian juga bisa merasakan keseruannya. Betul nggak Profesor Cilik? Betul dong, Prof. Jangan lupa ajak teman-teman yang lain supaya makin seru. Nah, jangan lupa teman-teman di rumah buat coba juga ya eksperimennya. Tapi jangan lupa untuk didampingi oleh orang tua ya. Sampai bertemu lagi di eksperimen selanjutnya. Dadah! Dadah! Kamu pernah dengar istilah hubul waton minal iman? Itu artinya cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Sebagai Muslim Ahmadi, kita diajarkan untuk mencintai tanah air. Makanya Muslim Ahmadi selalu taat kepada pemerintahan yang sah dimanapun mereka berada. Di Indonesia ada seorang Ahmadi yang benar-benar menjadi teladan
karena kecintaan beliau terhadap negara ini. Beliau merupakan pejuang yang membantu mempertahankan kedaulatan Indonesia. Nama beliau adalah Maulana Syed Shah Muhammad. Maulana Syed Shah Muhammad adalah salah satu mubalik yang dikirim atas instruksi Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu ke Hindia Belanda atau yang sekarang adalah Indonesia. Beliau sampai di Jakarta atau yang dulunya bernama Batavia. Beliau kemudian ditugaskan ke daerah Jawa Tengah, tepatnya ke Kresidenan Kedu di Purwokerto. Di sana selain membina anggota jemaat dan melakukan tablik, beliau juga membantu rakyat Indonesia yang saat itu menderita akibat penjajahan. Aksi beliau tersebut sampai ke telinga Presiden Soekarno, sehingga beliau pun diundang bertemu Presiden di Yogyakarta. Maulana Syed Shah Muhammad pun banyak membantu perjuangan pemerintah Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Beliau pernah mempertaruhkan nyawa membantu mengirimkan dana perjuangan dari Yogyakarta ke Jakarta menggunakan kereta api. Untungnya beliau selamat karena dianggap sebagai orang asing. Beliau juga pernah mengisi siaran di Radio Republik Indonesia dalam bahasa Inggris serta Urdu untuk menyampaikan perjuangan bangsa Indonesia hingga ke luar negeri. Siaran beliau didengar hingga India, Pakistan, Jazirah Arab, sampai Mesir. Dan atas jasa-jasa beliau, Maulana Syed Shah Muhammad mendapat banyak penghargaan dari pemerintah Indonesia, seperti Bintang Satya Lencana Perjuangan Kemerdekaan dan gelar Pejuang Veteran dari Presiden Soekarno. Walaupun tidak lahir di Indonesia, kecintaan Maulana Syed Shah Muhammad terhadap negara ini begitu besar. Wah, luar biasa sekali ya sosok Maulana Syed Shah Muhammad. Semoga beliau bisa menjadi inspirasi kita semua ya dalam mencintai tanah air kita. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan banjir? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, banjir adalah peristiwa terbenamnya daratan karena volume air yang meningkat. Nah, teman-teman tahu tidak apa saja sebab dan akibat terjadinya banjir? Banjir bisa terjadi karena faktor alam seperti curah hujan yang tinggi. Apabila teman-teman berada di daerah yang memiliki curah hujan yang tinggi dan terjadi hujan terus-menerus dalam jangka waktu lama, daerah tersebut memiliki resiko yang besar mengalami banjir. Terlebih lagi, jika daerah tersebut berada di dataran rendah. Selain itu, terjadinya pasang air laut juga menjadi faktor terjadinya banjir loh teman-teman. Curah hujan yang tinggi dan pasang air laut menyebabkan volume air meningkat dari daya tampung sungai, danau, dan laut yang akhirnya mengakibatkan terjadinya banjir. Tidak hanya faktor alam, banjir juga dapat diakibatkan oleh manusia, teman-teman. Ayo, ada yang tahu tidak? Iya, betul, membuang sampah sembarangan. Penyebab yang satu ini sudah tidak asing lagi ya, teman-teman. Sampah yang dibuang sembarangan, khususnya apabila dibuang di sungai, dapat menyumbat aliran air tersebut. Sehingga air meluap dan menyebabkan terjadinya banjir. Selanjutnya, banyaknya penebangan hutan liar. Penebangan hutan liar secara terus-menerus menyebabkan pohon-pohon yang berfungsi sebagai penyerap air hilang. Alih fungsi lahan hutan menjadi bangunan-bangunan juga dapat menyebabkan daerah resapan air semakin berkurang.
Pada saat terjadinya banjir dan setelah terjadinya banjir, lingkungan menjadi kotor, air menjadi tercemar. Dalam air yang tercemar tersebut, terdapat sampah-sampah atau bahkan bangkai hewan yang dapat menyebabkan penyakit bagi manusia. Di antaranya yaitu penyakit pencernaan seperti muntaber dan diare. Penyakit demam berdarah juga dapat timbul akibat banyaknya genangan air. Sebagai tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti atau nyamuk penyebab demam berdarah. Banyak juga ya penyakit yang bisa timbul apabila terjadinya banjir, teman-teman. Oleh karena itu, apa saja ya yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya banjir yang diakibatkan oleh manusia? Yaitu, selalu luangkan waktu untuk rutin mengecek saluran air di lingkungan rumah. Dan pastikan tidak ada sampah yang dapat menyumbat aliran air tersebut ya teman-teman. Tidak hanya itu, membuang sampah pada tempatnya sangat membantu sekali loh teman-teman untuk mengurangi resiko terjadinya banjir. Dan juga teman-teman di rumah dapat menanam pohon di sekitar lingkungan untuk membantu penyerapan air apabila sedang hujan lebat, sehingga air tidak menggenang. Nah, jika tidak ingin terjadinya banjir di lingkungan teman-teman semua, maka selalu ingat terus ya apa yang sudah dijelaskan sebelumnya. Karena jika bukan kita sendiri yang merawatnya, siapa lagi? Assalamualaikum teman-teman Children Corner. Dalam khutbah Jumat 19 Februari 2023, Huzur menjelaskan mengenai nubuatan sang pembaharu yang telah dijanjikan atau lebih dikenal dengan nama Hazrat Muslim Maud radhiyallahu an yang diperingati dalam jemaat pada tanggal 20 Februari. Huzur tercinta bersabda bahwa beliau akan menjelaskan beberapa aspeknya dalam khutbah Jumat ini. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu an merupakan seorang khalifah kedua jemaat Muslim Ahmadiyah yang berlangsung selama 51 tahun dari 1914 sampai 1965. Huzur tercinta bersabda bahwasanya Hazrat Masih Maud alaihissalam saat itu menerima wahyu ilahi berkenaan dengan seorang putra yang dijanjikan yang akan diberkati dengan perangai-perangai terbaik atas karunia dan pertolongan Allah Ta'ala. Di sini, Huzur akan menjelaskan nubuatan-nubuatan yang diberikan kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam yang salah satunya berbunyi, bersukacitalah bahwasanya seorang putra yang tampan dan suci akan dikaruniakan kepada engkau. Anak ini akan memiliki masa muda yang cerah serta menjadi bibit dan keturunan engkau yang unggul. Huzur tercinta bersabda bahwa beliau akan menjelaskan beberapa aspeknya dalam khutbah Jumat ini. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu an merupakan seorang khalifah kedua jemaat Muslim Ahmadiyah yang berlangsung selama 51 tahun dari 1914 sampai 1965. Terpilih dari Allah Ta'ala sebagai seorang khalifah kedua. Beliau radhiyallahu an pun kemudian mengumumkan sendiri bahwasanya beliau radhiyallahu an merupakan seorang anak yang telah dijanjikan tersebut oleh Allah Ta'ala kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam. Dalam khutbah Jumat ini, Huzur tercinta bersabda bahwasanya kesemua aspek di dalam nubuatan ini telah tergenapi di dalam seorang Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu an. Huzur tercinta bersabda bahwasanya beliau juga akan menjelaskan beberapa pencapaian akademis yang luar biasa dari Hazrat Muslim Maud radhiyallahu an. Namun, Huzur tercinta bersabda, sebelum menjelaskan pencapaian-pencapaian akademis yang luar biasa tersebut, sangatlah penting juga untuk menjelaskan bahwasanya beliau radhiyallahu an di masa kecilnya merupakan seorang anak yang memiliki kelemahan. Penglihatan beliau radhiyallahu an melemah, bahkan beliau radhiyallahu an harus kehilangan satu matanya, hingga beliau radhiyallahu an hanya bisa melihat dengan satu mata saja. Lebih lanjut, beliau radhiyallahu an juga tidaklah mengenyam standar pendidikan yang baik, dan kenyataannya, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu an menjelaskan bahwasanya dirinya sendiri hanya mengenyam pendidikan di tingkat sekolah dasar saja. Namun, Allah Ta'ala telah mentitahkan bahwasanya beliau radhiyallahu an akan dipenuhi dengan ilmu pengetahuan kerohanian yang baik dan suci, sehingga beliau radhiyallahu an mampu menghasilkan banyak karya buku dan pengajaran yang luar biasa.
Huzur tercinta menjelaskan bahwasanya buku-buku, pidato-pidato, pengajaran-pengajaran, dan khutbah-khutbah beliau radhiyallahu an telah dipublikasikan dalam bentuk buku dan jumlahnya yang telah siap dipublikasikan berjumlah 1424 karya. Mereka semua dikumpulkan ke dalam Anwarul Ulum yang berjumlah 38 volume. Huzur tercinta bersabda bahwasanya Hazrat Muslim Maud radhiyallahu an telah menghasilkan 1808 khutbah Jumat, 51 khutbah Idul Fitri, 42 khutbah Idul Adha, dan 150 khutbah nikah. Dan juga terdapat karya-karya beliau radhiyallahu an lainnya. Jika jumlah dari karya-karya beliau radhiyallahu an disatukan, maka akan berjumlah totalnya 75.000 halaman. Dalam khutbah Jumat ini juga, Huzur tercinta menjelaskan berkenaan dengan tafsir kabir. Di dalamnya, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu an memberikan tafsir dan pembahasan dari 69 surat di dalam Al-Quran yang berjumlah 10 volume dan berkisar 5.907 halaman. Catatan kaki pada tafsirnya memiliki jumlah halaman yang lebih banyak lagi yang berjumlah ribuan. Begitupun juga, beliau radhiyallahu an sangat memiliki karya-karya yang luar biasa lagi di bidang penerjemahan Al-Quran dalam bentuk tafsir sagir. Ini merupakan keinginan terbesar beliau radhiyallahu an agar Al-Quran memiliki penafsiran yang menyeluruh dan utuh. Huzur tercinta juga menjelaskan bahwasanya penafsiran dari Hazrat Muslim Maud radhiyallahu an terhadap Al-Quran juga dipublikasikan ke dalam bahasa Inggris dan ini dibuat ke dalam 5 volume dan di dalam pengantarnya beliau radhiyallahu an menuliskan bahwasanya karena beliau radhiyallahu an merupakan murid dari Hazrat Khalifah yang pertama, maka akan terdapat banyak poin bahasan yang beliau radhiyallahu an peroleh dari Khalifah pertama. Dengan demikian, dalam tafsiran ini akan banyak terdapat poin bahasan dari Hazrat Masih Maud alaihissalam, dari Hazrat Khalifah yang pertama, dan juga dari saya. Sehingga beliau radhiyallahu an menjelaskan bahwasanya tafsiran ini akan sungguh menyembuhkan kondisi kerohanian orang-orang yang sedang sakit. Wahai saudara-saudariku, kita seharusnya mengambil manfaat dari kekayaan ilmu pengetahuan ini yang telah diwariskan oleh Hazrat Muslim Maud radhiyallahu an, sehingga kita bisa meningkatkan derajat keilmuan dan kerohanian kita. Kemudian, Huzur tercinta menjelaskan bahwasanya keseluruh karya beliau radhiyallahu an merupakan harta kekayaan bagi jemaat ini. Dan karya-karya beliau radhiyallahu an yang luar biasa ini akan terus lanjut dikerjakan dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Huzur tercinta mendoakan kita agar kita bisa mengambil manfaat dari karya-karya beliau radhiyallahu an ini. Teman-teman Children Corner, demikianlah penjelasan singkat dari khutbah Jumat Huzur pada tanggal 19 Februari 2023. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakih, ngantuk ya? Iya nih Kak, semalam Fakih ikut ayah menonton bola. Fakih mau tidur dulu ya Kak. Fakih, sebelum tidur jangan lupa berdoa ya. Oh iya, doanya bagaimana Kak? Fakih lupa. Hehehehe. Ya, Fakih. Ya sudah, kita hafalkan doa sebelum tidur dan sesudah tidur bersama-sama yuk. Yuk. Kak, Fakih lupa belum menyapa teman-teman di rumah. Assalamualaikum teman-teman Children Corner. Kembali lagi bersama Falah dan Fakih di segmen doa sehari-hari. Di episode kali ini kita akan menghafalkan doa sebelum dan sesudah tidur kan Kak Falah? Benar Fakih. Yuk teman-teman, kita bersama-sama membaca doa sebelum tidur. Doa sebelum tidur. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Artinya, dengan namamu ya Allah, aku mati dan hidup. Kita ulang sekali lagi yuk. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Artinya, dengan namamu ya Allah, aku mati dan hidup. Bagaimana Fakih? Sudah hafal kan? Sudah dong Kak. Diingat ya, jangan lupa lagi. Oh iya, kita sekalian menghafalkan doa bangun tidur yuk. Yuk Kak, yuk teman-teman, kita baca bersama-sama. Doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah kami ditidurkannya dan kepadanya kami dikembalikan. Kita baca sekali lagi ya teman-teman. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Artinya,
Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah kami ditidurkannya dan kepadanya kami dikembalikan. Alhamdulillah Kak, Fakih dan teman-teman sudah hafal doa sebelum dan sesudah tidur. Sekarang Fakih tidur ya Kak? Tunggu Fakih. Sebelum tidur, jangan lupa membersihkan diri, seperti cuci muka, cuci tangan, atau lebih baik berwudu dan jangan lupa gosok gigi ya. Siap Kak, Fakih pergi dulu ya. Tunggu. Ada apa lagi sih Kak? Kita belum menutup segmen Fakih. Oh iya lupa. Hahaha. Fakih. Oke teman-teman, cukup sekian segmen doa sehari-hari pada episode kali ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.